Sebentar. Nah, ini kakak chat ya linknya yang nggak bisa masuk pakai kode, boleh pakai link. Oke, baru 6 nih yang gabung. Harusnya ada 12 ya. Ada yang susah masuk? Baru 8 orang nih. Siapa berarti? Husni. Iya, Husni di sini belum ada. Takutnya nggak ada di sini. Sebentar ya, takutnya nilainya juga nggak kelihatan. Coba ulang keluar lagi, terus masuk lagi coba. Oke, Teh. Ya, dicoba dulu ya. Jangan lupa namanya pakai sosum 1 ya, biar tidak tertukar. Coba yang bisa di rename. Udah masuk belum Teh yang punya Ibah? Belum, tapi bisa di situ bisa mulai.
Bisa, bisa tinggal mulai. Oke, coba dimulai dulu ya. Nanti kelihatan atau enggak. Sebentar.
Permisi teh, aku mau nanya, boleh? Boleh, kenapa? Ini teh di soalku nomor 6, yang Ya, soalnya itu perhatikan kata yang bercetak tebal perlu diperbaiki menjadi, tapi aku nggak dapat kata yang bercetak tebal teh. coba yang soalnya itu yang mana sebentar? Yang kata Teksnya. kalimatnya itu Indonesia termasuk salah satu negara pengonsumsi kedelai yang tinggi. Sebentar ya, kita cari dulu. Baik teh. Ada di kata kini. Oh, ada? Ada teh. Iya, ya, di situ, di situ. Kini, ya itu konjungsi apa maksudnya? Kayak gitu ya? Iya teh. Oh, oke teh, makasih. Iya. 'Rafli ini yang betul akunnya yang mana? Yang Rafli B atau yang ada bintangnya? Rafli, halo Rafli. Yang Yang ada lagi bintangnya. itu yang bawahnya teh. Oh iya, oke. Ini dihapus aja ya. Iya. Lima menit lagi teteh stop ya kuisnya ya. Coba.
Soalnya lumayan ngeco. Lumayan ya. Lumayan nih, banyak yang merah-merah nih. Oke, udah selesai semuanya ya? Oke, nih selesai di 2024. Alhamdulillah. Oke, sini sebentar ya. Nah, oke, kita bahas di sini banyak yang merah-merahnya nih. Lumayan, nggak apa-apa. Karena pretest, nggak apa-apa. Nanti post-test harus hijau-hijau semua ya. Mudah-mudahan teh. Oke, nah sekarang screen-nya udah berubah jadi PowerPoint? Udah? Udah teh. Udah. teh. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan. Materi hari ini tentang konjungsi. Tadi dibahas sedikit di awal, kalau konjungsi itu adalah kata hubung, kata sambung. Apa yang bisa dihubungkan oleh konjungsi? Nah, ini coba. Ini pemahaman konsepnya secara sekilas. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, di sini konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan. Jadi tugasnya itu untuk menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan itu bisa kata dengan kata, kemudian frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nih, bahkan antar paragraf juga bisa. Hal ini agar keterkaitan antar kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf bisa terbaca dengan jelas. Jadi untuk apa? Untuk melengkapi makna. Jadi sebuah kalimat jika butuh konjungsi tetapi tidak dilengkapi konjungsi, itu maknanya tidak akan terlihat, tidak akan jelas gitu ya. Jadi konjungsi ini fungsinya untuk memperjelas makna gitu pada sebuah kalimat, bisa kata, frasa, ataupun paragraf kayak gitu ya. Itu pengertian singkat tentang konjungsi. Sekarang jenis-jenis konjungsi. Jenis-jenis konjungsi itu secara garis besar ada dua. Konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, yang anaknya banyak itu adalah intra kalimat. Oke. Ini dicatat ya, ini ada dua, intra kalimat dan antar kalimat. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, disiapkan catatannya karena pembahasan konjungsi ini akan sangat panjang. Coba kita mulai rigidkan. Jadi nanti misalnya, Teh bingung apakah kita harus ingat satu persatu konjungsinya. Sebenarnya kalaupun nggak ingat itu nggak apa-apa. Jadi konjungsi teman-teman nggak inget nih, ini konjungsi masuknya apakah ke koordinatif, apakah ke subordinatif, ataukah ke korelatif seperti di sini. Di sini. Di mana? Oke. Apakah koordinatif, korelatif, ataukah subordinatif? Jadi sebenarnya tidak perlu ingat, tetapi paham. Jadi kalau paham, udah tentu ingat gitu. Jadi kita tahu konteks kalimatnya apa, konjungsi yang tepat untuk melengkapinya itu apa. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas satu persatu dari konjungsi intrakalimat. Yang pertama itu ada konjungsi koordinatif. Gimana ya biar mudah? Oke, kita bahas dulu dari konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar konjungsi koordinatif itu apa sih? Fungsinya apa? Kemudian cara membedakannya gimana? Nah, konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting. Atau lebih yang keduanya sama penting. Maksudnya sama penting di sini berarti unsur tersebut setara. Gitu. Ini adanya di mana? Adanya di dalam kalimat. Berarti di sini konjungsi koordinatif ini adalah konjungsi intrakalimat. Contohnya ada apa aja? Konjungsi koordinatif ini tulisan Teteh masih kebaca kan? Baca deh. Oke, Baca tuh. sambil mendengarkan aja ya. Jadi meskipun jelek masih bisa terbaca. Oke, yang pertama, konjungsi koordinatif ini ada apa aja? Yang pertama itu ada konjungsi untuk penanda hubungan penambahan. Coba ini yang paling sering dan yang paling mudah. Contohnya apa? Yang penambahan itu? Dan. Betul. Dan penambahan kedua unsur yang setara ya. Di sini dalam satu kalimat yang sama. Kemudian
ada penanda hubungan pemilihan. Pemilihan itu apa? Atau. Atau, oke. Kemudian ada lagi penanda hubungan pertentangan atau perlawanan. Dalam satu kalimat yang sama ya, intrakalimat. Contohnya adalah Melainkan. melainkan, betul, melainkan dan tetapi. Kok melainkan? Sebentar. Melainkan, terus tetapi. Oke. Kemudian ada lagi nih. Ada konjungsi yang, oh ini perlawanan, ini ada pertentangan. Bedanya apa? Kalau pertentangan itu yang ditentang adalah pernyataan. Kalau perlawanan biasanya ada unsur yang lain yang berlawanan gitu ya. Unsur yang dilawan tapi pertentangan itu ada pernyataan seluruhnya biasanya. Nah, pertentangan ini misalnya apa? Namun itu perlawanan, tapi di antar kalimat. Nah, kalau pertentangan ini ada padahal. Padahal ini kan ya kalau ada kata padahal yang ditentang adalah seluruh pernyataannya. Itu. Kemudian ada lagi apa? Padahal aja deh kayaknya. Oke, padahal. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 5. Ada hubungan pendampingan. Hubungan pendampingan ini misalnya serta. Coba serta dan penambahan di sini dan bedanya apa? Coba ada yang bisa membedakan serta sama dan itu bedanya apa sih? Coba. Apa? Kalau dan ini jelas di sini namanya penambahan berarti ada dua unsur misalnya apa ya? Ibu pergi ke pasar membeli buah-buahan. Ada apel, anggur, jeruk, dan mangga. Itu kan penambahan. Apa yang ditambah? Unsur yang setara yaitu buah-buahan. Kalau serta itu misalnya apa ya? Saya beserta teman-teman yang lain itu kan ada bernya ya, tapi itu tetap konjungsi. Beserta teman-teman yang lain mengikuti kelas hari ini. Itu berdampingan. Jadi seluruhnya bukan unsur yang setara, tapi berdampingan. Gitu. Pendampingan di sini namanya pun. Kemudian ada juga penanda hubungan jumlah atau pilihan. Misalnya dan atau. Kenapa dan atau muncul lagi di sini kan ini udah ada penambahan dan pemilihan. Nah, di sini teman-teman suka lihat gak sih ada kalimat yang dua-duanya dipakai dan atau. Besok menggunakan seragam warna merah dan atau putih. Gitu kan berarti bisa merah putih, bisa merah aja, bisa putih aja. Jadi ini keduanya itu digunakan dan atau. Kayak gitu. Ini untuk konjungsi koordinatif yang menghubungkan unsur dalam satu kalimat yang setara. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya teh. Boleh. Jadi aku masih bingung teh sama yang penambahan sama pendampingan. Maksudnya bagaimana cara membedakan, oh ini kalimat ini sama kalimat ini berdampingan. Oh kalimat ini sama kalimat itu penambahan. Caranya bedakan gimana teh? Oke. Biasanya kalau penambahan ini unsurnya itu bisa saja setara tadi. Unsurnya itu bisa lebih dari 2, tapi 2 juga bisa. Misalnya tadi yang disebutkan adalah buah-buahan. Buah-buahan. Atau unsur lain yang sama, yang serupa, yang sejenis itu menggunakan dan. Tapi kalau serta itu maksudnya itu berdampingan, bukan perincian. Jadi beda. Berdampingan dengan perincian. Kalau dan itu selain penambahan itu untuk perincian hal yang serupa, yang setara. Tapi kalau berdampingan itu tadi saya beserta teman-teman yang lain. Jadi itu di situ bukan unsur yang dirincikan. Kalau misalnya siapa ini? Saya, Ira, dan Lutfi mengikuti kelas hari ini.
itu disebut satu persatu. Tapi kalau berdampingan, itu seluruhnya digabung menjadi satu kesatuan. Saya beserta teman-teman yang lain. Gitu. Jadi perinciannya tidak dirincikan seperti tadi. Seperti perincian dan. Kalau perincian dan itu harus rinci. Misalnya tadi buah-buahan disebut satu persatu. Gitu. Gimana? Masih bingung? Baik teh, alhamdulillah mengerti teh. Oke, kalau masih bingung nanti kita bahas di pembahasan soal ya. Oke teh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Berarti setelah konjungsi koordinatif, itu ada konjungsi, apa lagi ya? Sebentar, korelatif dulu deh. Ada konjungsi korelatif. Ada yang tahu konjungsi korelatif itu apa? Sebentar. Pasangan. Betul. Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan. Jadi dalam satu kalimat yang sama ada dua konjungsi, tapi dua konjungsi itu tidak dapat dipisahkan. Namanya adalah konjungsi korelatif. Nah, ini berpasangan ini secara baku ya. Berpasangan. Jadi emang tidak boleh dipisahkan oleh yang lain. Ini sudah baku, aturannya memang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Kak kenapa baik sama maupun? Ya memang aturannya sudah begitu, gitu ya. Oke, sekarang contohnya, apa aja sih ada tadi baik maupun. Baik sekarang maupun besok, saya tetap belajar. Cie, rajin amat. Oke, baik dan maupun. Gitu ya. Kemudian ada lagi tidak hanya, dan apa ya, tetapi juga. Harus pakai juga? Harus. Gitu. Tetapi juga. Kemudian ada lagi bukan hanya, melainkan. Oke. Tadi ada kan di soal pretest ya, konjungsi korelasi seperti ini. Oke, kemudian ada demikian, terus sehingga. Terus ada lagi, coba kita ingat-ingat dulu, ada lagi sedemikian rupa, sehingga. Nah, ini tidak dipisahkan. Kalau ini kan tadi ada kalimat yang lain, titik-titik ini bisa ditambah kalimat yang lain. Kalau ini, kemarin ada yang kecelakaan sedemikian rupa sehingga banyak korban yang yang meninggal gitu. Itu kalimatnya. Kemudian ada apa? Bisa ditambahkah? Apakah hari ini atau besok? Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi jangankan. Pun. Jangankan lautan, gunung pun akan kudaki. Cielah gitu contohnya ya pokoknya. Pokoknya ini udah baku deh. Ini aturannya sudah begini. Pokoknya ini gimana ya? Harus diingat aja kalau ini bukan hanya dan melainkan ini bisa diganti gak? Kak kan bukan itu setara dengan tidak. Bisa nggak sih dengan tidak hanya melainkan? Nggak bisa karena ini tidak hanya bakunya itu pasangannya tetapi juga. Nah kalau yang ini mau nggak mau teman-teman harus mengingatnya. Gitu mau gak mau gitu karena kalau pasangan ini sudah baku gitu seperti ini aturannya begitu ya. Ini tentang konjungsi korelatif, konjungsi yang berpasangan dalam satu kalimat yang sama. Jadi ini tidak boleh dipisahkan oleh titik ya. Jadi dua konjungsi ini dalam satu kalimat yang sama. Kalau misalnya ini dipisah, misalnya baik gak ada maupun, itu baik, kata baik ini kan tidak bisa jadi tidak konjungsi ya enggak? Kata baik ini kan tidak jadi konjungsi kalau hanya satu. Kemudian tidak hanya juga kalau gak ada tetapi juga itu juga tidak jadi konjungsi. Begitu. Makanya ini harus berpasangan. Begitu. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau di antara itu yang baik titik-titik pakai koma atau enggak, Kak? Ini nggak Iya. pakai koma. Semuanya juga enggak? Biasanya itu tergantung konteks kalimatnya ya. Tergantung konteks kalimatnya. Biasanya di sebelum maupun. Sebelum maupun itu ada tanda koma. Tapi
balik lagi gimana konteks kalimatnya itu seperti apa. Nanti kan ketemu ya ada contoh soalnya. Nah, itu konteks kalimatnya seperti apa. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut ya. Setelah konjungsi, oh ini masih kurang berarti slide-nya. Sebentar, kita tambah dulu. Sebentar ya. Oke, di sini konjungsi korelatif berarti sekarang konjungsi yang belum terbahas itu konjungsi subordinatif. Subordinatif ini biasanya ada di kalimat yang bertingkat. Tapi tetap dalam satu kalimat yang sama ya. Tapi subordinatif ini kan koordinatif tadi. Sekarang ada subnya, subordinatif. Kalimatnya itu bisa bertingkat. Kayak gitu. Nah, untuk pengertiannya, konjungsi subordinatif menghubungkan apa? Menghubungkan klausa. Klausa itu apa sih? Klausa itu kan sebuah pernyataan yang berpotensi menjadi kalimat. Karena ada predikatnya kalau klausa. Makanya klausa dengan klausa kalau digabung itu jadi kalimat yang bertingkat. Kayak gitu. Oke, itu tentang klausa. Dibahasnya sekilas aja ya tentang klausa. Nanti kalau ada pembahasan kita bahas tentang klausa lebih jauh. Nah, yang dihubungkan itu klausa. Kemudian, karena tadi klausanya itu kalau dihubungkan dalam satu kalimat yang sama berarti ada lebih dari satu klausa. Ada dua klausa. Yang dihubungkan adalah dua klausa. Satunya, salah satu klausa merupakan klausa subordinatif. Maksudnya apa? Kan di kalimat itu ada induk kalimat, ada anak kalimat, ada klausa utama, ada klausa bawahan. Nah, di sini yang menjadi induk kalimat itu adalah klausa utama, yang menjadi anak kalimat itu adalah klausa bawahan atau klausa subordinatif. Jadi ketika dipisahkan itu maknanya tidak akan sama. Begitu ya. Itu konjungsi subordinatif. Sekarang contohnya, oke, contoh klausa subordinatif ini sangat banyak. Oke. Kita lihat. Sebentar ya. Apa aja sih? Yang pertama, klausa subordinatif itu macet lagi. Sebentar ya. Mohon maaf. Oke, sebentar. Nah, oke, sambil ngomong aja deh nunggunya. Oke, yang pertama itu ada konjungsi subordinatif waktu. Atau kita menyebutnya sebagai apa? Kalau waktu itu biasanya? Apa? Temporal. Betul. Temporal. Disebutnya dengan temporal. Contohnya apa? Contohnya sejak, sedari, semenjak. Selama. Betul. Semenjak, selama. Pokoknya yang menjelaskan waktu ketika, terus apa lagi? Sambil, sewaktu, banyak ya. Sewaktu apa lagi ya? Sewaktu, kemudian selagi. Seharian. Saat itu, ya bisa. Seharian. Seharian, itu seharian menghubungkan nggak? Coba. Coba itu keterangan, bukan konjungsi, jadi bedakan. Saat itu konjungsi. Selagi, sewaktu, sambil, kemudian apa lagi? Udah deh kayaknya. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Ada apa? Yang kedua itu ada konjungsi. Oh, ini belum. Ada setelah, ada kan? Setelah, sebelum. Banyak sih sebenarnya ini waktu. Seusai. Pokoknya yang intinya ngomongin waktu ya.
yang menjelaskan waktu. Kemudian yang kedua ada konjungsi syarat. Coba contohnya apa aja konjungsi syarat? Jika. Betul, jika, kemudian apabila, kemudian ada lagi apa ya? Asalkan. Kalau, betul, asalkan, kalau, ini udah ya. Jikalau sama aja. Jikalau, apabila, betul-betul, asalkan, manakala, udah. Syarat, itu konjungsi syarat. Kemudian ada lagi konjungsi pengandaian. Pengandaian itu seperti apa? Coba, yang paling gampang. Iya, seandainya, andaikan. Kemudian apa lagi? Semisal. Jikalau. Kan jikalau tadi. Jikalau itu Oke. masuknya ke syarat. Itu jikalau itu bukan berandai ya, tapi syarat. Jangan tertukar. Tadi itu apa? Semisal, betul. Semisal, kemudian seumpama, apalagi andai kata, banyak juga ya. Kalau mungkin masuk gak teh? Mungkin itu enggak deh kayaknya. Itu enggak masuk ke konjungsi kalau mungkin. Kan bukan berandai-andai kalau mungkin. Kepastian kayaknya kalau mungkin itu hal yang tidak pasti gitu. Tapi tidak masuk ke dalam konjungsi kalau mungkin. Gitu ya. Temporal sudah, syarat, pengandaian. Sekarang ada lagi tujuan. Tujuan itu ada agar. Terus apa lagi ya? Supaya. Biar. Biar itu sebenarnya tidak baku sama dengan agar gitu maksudnya. Itu untuk tujuan. Kemudian ada apa lagi ya? Sekarang ada pembanding. Nah, pembanding banyak nih. Pembanding itu ada seakan-akan. Itu seakan-akan sebenarnya masuk ke pembanding. Pembandingan. Seperti, seolah-olah. Itu bukan pengandaian ya, masuknya itu ke pembanding. Seolah-olah. Kemudian ada apa lagi? Seakan-akan, seperti, seolah-olah. Kemudian ada apa lagi? Sebagai. Terus ada sebagaimana. Ini kan bisa mencontohkan, tapi tujuannya untuk membandingkan. Sebagaimana, kayak gitu. Kemudian ada namanya, oh iya, konsesif. Ada yang pernah dengar konsesif itu apa? Konjungsi konsesif. Konsesif. Konsesif itu kalau berdasarkan KBBI, sekarang kita lihat dulu di KBBI, konsesif itu definisinya apa? Konsesif itu konjungsi yang menyatakan kondisi yang berlawanan dengan sesuatu dalam klausa utama. Berarti kan tadi ada klausa utama, ada klausa bawahan. Nah, konsesif ini itu adalah yang mempertentangkan di klausa yang utama. Misalnya, contohnya ada apa aja? Konsesif itu biarpun, meskipun, sekalipun. Tapi ini fungsinya sama dengan tadi, ada pertentangan itu sama, tidak jauh berbeda, hanya letaknya saja mungkin. Kalau ini di klausa utama, kalau tadi di kalimat yang setara, kayak gitu ya. Tapi jarang kok ada yang ditanyakan ini kalimat setara atau kalimat bertingkat. Yang dilihat adalah konjungsinya, sesuai tidak dengan fungsinya, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang belum kesebut itu, nomor berapa berarti sekarang? Nomor 7. Ada konjungsi kausal. Konjungsi kausal itu apa? Sebab akibat. Betul, sebab akibat. Contohnya? Contohnya, ya sebab. Terus? Oleh karena itu. Karena. Betul. Karena, sebab, oleh, karena.
oleh karena itu, kemudian oleh sebab itu. Nah, tapi ini harus ditandai ya, oleh karena itu dan oleh sebab itu, ini sering munculnya itu di kalimat simpulan, di awal kalimat. Jadi jarang sekali ada oleh karena itu di tengah-tengah kalimat, karena biasanya ini masuk ke antar kalimat, tapi fungsinya sama, yaitu konjungsi kausal, yang menyatakan sebab akibat, tapi merangkum menjadi simpulan, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang ke-8 itu konjungsi alat atau cara. Oke, konjungsi alat atau cara itu misalnya dengan, tanpa, kayak gitu. Sebentar, konjungsi tadi itu apa? Sampai alat atau cara. Oke, konjungsi namanya itu konjungsi alat atau cara. Misalnya dengan, tanpa. Terus ada konjungsi komplementasi namanya. Untuk apa? Untuk menegaskan. Komplement atau untuk melengkapi. Namanya komplement. Bahwa, oke. Udah ya, ini udah 9. Udah 9 poin, kurang berapa berarti? Oke, kita coba. Konjungsi atributif. Atributif itu seperti apa? Konjungsi atributif itu yang tidak bisa dipisahkan dengan unsur yang lain. Misalnya yang. Yang itu adalah satu-satunya konjungsi atributif yang tidak bisa dipisahkan dengan konjungsi yang lain. Misalnya, dalam subjek ketika ada yang itu akan termasuk ke dalam subjek. Jadi fungsinya untuk memperluas. Itu konjungsi atributif yang tidak bisa dipisahkan dengan konjungsi yang lain. Oke. Kemudian ada lagi 11 berarti ya. Konjungsi yang subordinatif tapi perbandingan. Konjungsi subperbandingan. Ini meskipun ada 2, ini tidak jadi konjungsi korelatif karena ini sama, ada kalimat yang lain dengan. Lebih, kemudian daripada, ini dalam satu kalimat yang sama. Oke, itu kira-kira konjungsi subordinatif. Panjang ya, lumayan. Kalau menghafal sebenarnya agak kebingungan juga kalau menghafal satu persatu, asalkan karena kita bertemunya dengan soal, teman-teman asal tahu konteks kalimatnya aja seperti apa. Yang harus dihafal itu kayaknya cuma korelatif aja. Kalau yang lain itu dipahami sesuai konteksnya saja ya, kalau kesulitan. Oke, itu subordinatif. Kemudian kita lanjut tadi koordinatif sudah, subordinatif sudah, korelatif sudah, berarti sekarang konjungsi antar kalimat. Kalau tadi itu konjungsi intra kalimat yang berada di tengah-tengah kalimat, kalau sekarang itu konjungsi antar kalimat yang letaknya itu ada di awal kalimat. Misalnya ada apa aja? Konjungsi antar kalimat itu tadi, oleh karena itu meskipun itu kausal itu di ini ya, di awal kalimat. Oleh karena itu, kemudian dengan demikian, ini yang simpulan. Dengan demikian, jadi, kemudian maka dari itu. Nah, ini adalah konjungsi simpulan yang berada di awal kalimat. Jadi disebutnya konjungsi antar kalimat yang fungsinya untuk menyimpulkan. Kemudian ada gak sih untuk pertentangan ada? Misalnya namun. Namun, kemudian meskipun demikian, walaupun demikian. Nah, kalau pakai demikian itu di antar kalimat. Walaupun demikian. Terus ada lagi nggak? Meskipun demikian, meskipun begitu. Walaupun begitu. Oke, walaupun begitu. Oke, kalau yang ini sebagai simpulan,
Kalau yang ini sebagai pertentangan. Pertentangan, oke. Kemudian ada nggak sih konjungsi temporal yang di awal kalimat? Banyak yang di awal kalimat, temporal lagi nih ketemu. Kemudian, itu kemudian bisa di awal kalimat. Kemudian, sesudah itu, setelah itu, kemudian ada selanjutnya, berikutnya. Nah, ini adalah konjungsi temporal yang ada di awal kalimat. Kalau konjungsi temporal ini biasanya pemilihannya itu berbeda-beda, variatif ya. Biar apa? Biar tidak monoton. Jadi dipilihlah kalau misalnya ada sesudah itu di kalimat berikutnya, setelah itu di kalimat berikutnya selanjutnya gitu. Di kalimat berikutnya kemudian kayak itu. Itu untuk berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Oh ya, di sini ditambah juga akan tetapi. Kalau misalnya tetapi aja, kalau misalnya hanya tetapi itu adalah konjungsi intrakalimat. Tapi kalau misalnya ditambah kata akan itu akan menjadi konjungsi antar kalimat. Bedakan ya. Gitu. Gitu deh, kayaknya udah konjungsi antar kalimat. Nah, untuk penjelasannya sebanyak itu konjungsi memang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau langsung ke pembahasan soal? Langsung. Oke. Kita langsung ke pembahasan pretest. Wah, cukup ya, 20 menit aja nih. Oke, sebentar. Ini teksnya, berarti kita mengisi bagian yang rumpang. Yang rumpangnya di mana? Di kalimat nomor 3. Oke, di kalimat nomor 3 ini harus diisi dengan apa? Oke, pertanyaannya. Sebentar. Enggak, soal yang ini apa pertanyaannya? Oke, sebentar ya, dilihat dulu. Pertanyaannya itu, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik di kalimat 3 ini. Coba pilihannya itu tadi ditulis aja ya. Ada maupun, ada apa lagi, terutama, ataupun, dan. Oke, tadi kalian milih yang mana? D. A. Maupun. A, Maupun. ada yang B. Oke. A maupun. D. Ataupun. Oke. Di sini, karena di sininya ada baik. Oke. Ini merupakan konjungsi apa? Korelatif. Betul. Konjungsi korelatif itu pasangannya baik itu apa? Maupun. Maupun, ini sudah baku. Bisa gak sih diganti dengan ataupun? Bisa, tapi si baiknya ini dihilangkan. Secara lisan ataupun tulisan. Kalau ataupun ini tidak jadi konjungsi korelatif ya. Jadi bisa sebenarnya diganti oleh ataupun asalkan si baiknya ini hilang. Karena kalau ada baik itu pasangannya harus maupun. Karena konjungsi yang berpasangan. Begitu. Gimana? Jelas? Jelas. Oke, kalau konjungsi Mantap. korelatif itu baku ya. Baku gitu, gak bisa yang lain. Nah, sekarang kini. Kini itu perlu diperbaiki atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu karena Diperbaiki. Karena sudah menunjukkan waktu ya yang tepat. Di sini tempe kini berarti saat ini, sekarang tempe dipertimbangkan sebagai pangan fungsional. Oke. Berarti sudah jelas. Di sini kini itu konjungsi apa namanya? Temporal. Betul, temporal, konjungsi waktu. Oke. Jadi jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, sehingga hasil produksi yang minim itu berdampak pada target mingguan yang waktu sebelumnya masih terpenuhi. Coba, perlu diperbaiki atau tidak? Perlu teh. Coba,
Perlu jadi apa? Oleh karena Jadi, itu. oke, kenapa perlu diperbaiki jadi oleh karena itu? Karena awal kalimat. Karena awal kalimat, karena kan di sini sehingga itu konjungsi apa? Konjungsi intrakalimat ya? Iya. Intrakalimat yang harusnya itu tidak boleh ada di awal kalimat seperti ini. Nah, oleh karena itu lebih tepat. Selain untuk menyimpulkan, ini juga untuk kausal. Oke. Hubungan peristiwa sebab dan akibat gitu. Betul, tapi di awal kalimat. Kalau sehingga itu bisa, tapi harus di tengah-tengah kalimat. Tidak boleh di awal kalimat seperti ini. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini penulisan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat berapa? Coba. Kalimat berapa? Tadi jawab apa coba? 8. Kalimat 8 yang mana? Sebentar. Kalimat 8. Bukan menangkap para pelaku pelempar batu, memulakan mahasiswa dan membiarkan kasus kekerasan itu menguap. Coba yang salahnya itu di sebelah mana? Di bukannya. Oke, di sini bukan. Di sini ada tetapi. Coba. Di tetapinya. Berarti ini kan pasangan ya? Apakah bukan pasangannya dengan tetapi? Enggak. Harusnya? Melainkan. Betul. Bukan itu pasangannya adalah melainkan. Harus diperbaiki di sini konjungsi apa namanya? Korelatif. Oke, korelatif atau korelasi yang berpasangan. Jadi jawabannya itu kalimat 8. Kesalahannya itu di konjungsi yang korelasi. Sekarang kita lanjut ke teks berikutnya. Soal berikutnya itu di sini ya, kayaknya ngisi kalimat nomor 3. Nah, ini udah ada isinya. Coba, tadi jawabannya apa kalian? Sebelum lihat yang ini. Teksnya ini. Salah satu penyebab masih rendahnya produksi kedelai dalam negeri adalah sedikitnya petani yang tertarik untuk bla 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 kedelai. Coba. Pertanyaannya adalah, oh bukan yang itu, bukan mengisi kalimat rumpang, tapi memilih kalimat mana yang tidak tepat dalam penggunaan konjungsi. Coba 1, 4, 5, 9, 10. Kita lihat berarti di sini ada 1, terus juga 4, 5, 9, dan 10. Coba yang mana? Yang salah dalam penggunaan konjungsi. Coba yang mana nih? Ayo, yang mana? Kok tidak ada suaranya, teman-teman? 4 akan tetapi. Betul, 4 akan tetapi. Akan tetapi di sini harusnya diganti jadi apa? Tetapi. Iya, akannya dihapus. Harusnya tetapi aja. Kalau akan tetapi itu fungsinya akan jadi beda. Akan tetapi itu letaknya di awal kalimat karena termasuk konjungsi antar kalimat. Kalau akan tetapi. Kayak gitu ya, jelas? Jelas deh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berarti ini jawabannya yang B ya tadi. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ada teks berikutnya tentang kenaikan BBM. Oke. Soalnya, kita lihat. Kalimat 7 dapat dipisah menjadi bentuk kalimat baru dengan menambahkan konjungsi. Oke, coba kita lihat di kalimat 7, balik lagi. Oke, sebentar.
Nah, coba ini kalimat 7-nya. Kalimat 7 ini dapat dipecah, dapat dipisah. Coba dengan menambahkan apa? Coba, ayo, yang mana? Padahal kata sebelum. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Sebelum krisis, di sini ya. Iya. Iya, Teh. Padahal sebelum krisis industri manufaktur mampu tumbuh dengan 2 digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974 sampai 1977. Oke, kenapa harus pakai kata padahal di situ? Kenapa nggak yang lain? Fungsinya apa sih kata padahal? Nyambung sama Nyambung aja. koordinatif. Menjelaskan Teh, apa-apa konjungsi sih yang koordinatif. dijelaskan? Iya, betul. Konjungsinya emang konjungsi intrakalimat, konjungsi koordinatif. Tapi fungsinya untuk apa? Menjelaskan hal yang sebenarnya. Betul, menjelaskan. Menjelaskan peristiwa atau hubungan situasi. Di sini kan hubungan situasinya apa? Hubungan situasinya saat ini ya. Dengan kebijakan saat ini dengan sebelum krisis. Gitu ya. Oke, jadi ada situasi yang dijelaskan. Menjelaskan situasi. Oke. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata penghubung antar klausa bermakna syarat. Terdapat pada kalimat C. C. Oke, asalkan, apabila, jika itu syarat semuanya. Jadi C. Kalau yang A coba. Yang itu untuk apa? Atribut. Betul, atributif atau bisa disebut perluasan. Gitu. Kemudian yang B, karena hujan terus-menerus darah itu banjir lagi. Sebab akibat. Betul, sebab akibat atau kausalitas. Kepercayaan dari seseorang jangan kau sia-siakan. Ini ada konjungsi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ini bukan konjungsi tapi preposisi. Iya, kata depan. Preposisi. Kemudian di sini kita harus berhati-hati agar kita selamat. Di sana kata agar itu? Tujuan. Betul, tujuan. Oke, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, konjungsi antar kalimat namun dapat ditambah di awal kalimat mana? 4 dan 10. Coba 4 dan 10. Kita harus tahu apa sih yang dipertentangkan. Karena kan kalau namun itu untuk mempertentangkan ya, kita baca. Menurut laporan Global Hand Washing Partnership, mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang paling efektif dan murah untuk menjaga kebersihan sekaligus mencegah penyakit. Bla bla bla. Coba kita tambah kata namun. Namun meski sebenarnya mudah, mencuci tangan dengan sabun secara rutin seringkali dianggap tidak praktis. Oke, kemudian yang ini, tisu basah antiseptik bukan hanya bisa membunuh bakteri dan kuman, melainkan juga virus, termasuk virus corona. Namun, tidak semua tisu basah bisa membunuh virus corona. Ini tinggal dimasukkan aja ya, mana yang nyambung, mana yang mempertentangkan pernyataan gitu ya. Oke, ini kalimat 4 dan 10 opsi yang betul itu yang B. Gitu teman-teman, untuk pembahasan soal pretest, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih bingung nggak? Sip, Kak. Sip, Kak. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Coba, kalau yang lain. Kalau udah paham, kita masuk ke post-test nih. Kalau ke post-test udah gak bisa nanya lagi nih. Oke? Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas. Kak, entah boleh minta filenya nggak, Kak? File PPT-nya. File ini Ya. boleh, Ya. boleh. Boleh, nanti Oke. dikirim ke Wali ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke post-test. Nanti kalau post-test selesai masih ada waktu, boleh dibahas ya. Masuk lagi ke kuisis teman-teman. Ayo. Kita ke kuisis lagi nih. Jangan bosan main kuisis. Sebentar ya. Kita cari pasca tesnya.
Jangan lupa nanti di kuisis itu namanya kelas kalian ya, sosum 1 nama. Agar tidak tertukar dengan kelas lain rekap nilainya ya. Sebentar. Nah, oke. Semoga 100 ya, harus hijau semua ya. Karena kan udah ngerti tadi. Oke. Amin, mudah-mudahan. Oke ya. Sebentar. Nah, ini linknya di chat. Gerah. Oke, harus berapa? Ada 16 ya. Berarti tadi ada yang nggak ikut pretest ya? Siapa yang nggak ikut pretest tadi? Aku, Kak. Siapa aku itu? Siapa aku gerangan? Oke, baru 12. Oke, Naufal ya. Nanti susulan ya. Empat belas. Oke. 2 lagi. Kakak mulai dulu ya. Nanti yang lain bisa nyusul yang belum. Takut gak cukup waktunya. Oke, sebentar. Selamat mengerjakan.
Buset, kenceng banget naiknya. Mantap sih, mantap. Kasih over mantep. Ngerjainnya lagi mood. Buat naik peringkatnya, Kak. Kok merendah gitu ah? Tadi aku 2 terakhir loh. Udah hijau-hijau semua ya sekarang ya? Sangat mengejutkan. Nggak kayak tadi nih, merahnya banyak banget kalau tadi. Nah, udah selesai. Lumayan lah ya. Tadi itu merahnya banyak banget nih, sekarang udah lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Alhamdulillah. KKM banget 68. Oke. Alhamdulillah udah pas nih waktunya udah 21.29 juga di sini tidak sempat terbahas. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau ada sisa waktu kita bolehlah bahas materi yang lain termasuk konjungsi ini ya. Nah, untuk hari ini dicukupkan kelas dari Bahasa Indonesia dari Kakak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih teman-teman untuk kelas malamnya meskipun aku tahu kalian ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, harus semangat terus. Sebentar lagi UTBK Hamin berapa nih? Udah mendekati banget. Semangat terus. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih, Kak Kak. Wulandari. Alhamdulillah. Oke. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wulandari masuk ya, nempel ke teman-teman semua.